Rehan baik. Iya, Rehan baik. Ini Rehan baik. Oke Pak. Blank. Ini apa pikiran? Wah, gitu. Terus Pak Sandi, weh, keprokan mana penutupan daerah. Akhirnya nih Pak, udah sekian lama ya kita janjian ya. Udah berapa ya? Dari kapan sih? Mundur 2 apa 3 minggu gitu. 2 minggu ya, waduh, hampir Sekian sebulan. juga mundur lama-lama kan. Alasan dipijat lah, alasan apa lah. Salah urat itu Pak ya. Waduh. Kebanyakan mikul. Wah, mikul apa tuh? Mikul beban. Mikul beban. Gimana Pak Sandi? Kumaha damang? Alhamdulillah damang. Jadi podcast Sunda ieu mah euy. Ya Pak Sandi, mau tanya nih Pak. Akhir-akhir ini lagi kesibukan apa nih? Kira-kira nih ada produktif apakah atau fokus apa nih yang lagi ditekankan? Ya sekarang fokus di Proyek Karawang Pak saya Pak. Oh, Proyek Karawang ya? Iya, Urban Karawang. Iya, belum perkenalan Pak, lupa. Hah? Belum perkenalan ke Urban Squad. Halo. Perkenalan dulu Pak. Perkenalkan saya Sandi, ayam Alvan Nugraha, biasa dipanggil PS kalau di kantor. PS. Saya saat ini aktif di proyek Urban Karawang. Di sana tujuan kami adalah menjual unit apartemen. Waduh. Dan juga rumah landed di sana Iya. gitu. Jadi sekarang lagi fokus di sana aja sih. Fokus sana ya Pak ya. Iya. Nah sebelum lanjut nih Pak, tarik ke belakang dulu ya Pak ya. Tadi panggilnya apa? PS. PS. Nah itu ada sejarahnya Pak. Kenapa PS? Apakah suka main PlayStation atau suka presale atau apa gitu? Presale. Kenapa pakai PS? Awalnya sebenarnya PS itu singkatan sih Pak Sandi. Itu Pak aja Sandi. sih. Oh Karena gitu. kalau dulu saat saya di pusat, saya panggil Pak Isan kan kepanjangan. Saya panggil aja PI. Pak Sandi, PS gitu aja sih. Jadi untuk mempersingkat gitu ya. Iya, mau persingkat. PI, PS. Iya. Gitu. Legend. Iya. Legend apa Mas? Legend berubah. Wah, Legend berubah ya. Iya. PS pokoknya. Iya. Gitu Pak. Aduh, jadi tadi Pak kesibukan untuk masih di Karawang Pak ya, fokus jualan. Iya. Waduh, udah berapa lama Pak kalau boleh tahu Pak di Karawang nih? Saya SPT kalau tidak salah pertengahan bulan Juni. Juni, Juli, Agustus, September. 5 bulan Pak berarti ya? 5 bulan. Udah jadi warlock lah ya. Iya bisa dibilang gitu. Bisa, Yang mantap. nginep di sana Pak. Nginep di sana Pak ya. Iya. Jadi di sana tuh setiap hari Pak berarti? Iya. Senin sampai Minggu? Untuk sekarang kan karena ada pendidikan ya. Jadi saya weekend pulang. Oh, ikan Saya rumah pulang. di Depok Pak. Oh. Di Depok. Ya. Cuman saya Senin sampai dengan Jumat stay di sana. Oh, Saya fokus tinggal sana, ya. di unit apartemen. Oh, gitu. Ya enak aja Pak. Itu kerja Hah? langsung naik ke atas gitu. Oh, gitu Pak ya. Iya. Homey banget Pak ya berarti. Alhamdulillah. Ya homi. Iya. Nah Pak, mau tanya Pak, berarti kan PS ini sering apa ya istilahnya bolak-balik nih ya dari Karawang ke Jakarta nih. Jadi sebagai komuter orang yang bolak-balik dari Karawang ke Jakarta. Nah dari PS sendiri, menurut PS nih letak Karawang terhadap Jakarta itu gimana sih Pak? Apakah jauh atau gimana gitu? Kalau Karawang tuh sebetulnya karena infrastruktur udah tersambung ya dan banyak opsi, sebetulnya dekat sih Pak. Sebelum dekat Pak ya? Dekat. Ya. Ditempuh dari Pasar Rebo ke sana tuh 1,5 jam gitu. Cuman kalau akhir-akhir ini kan lagi ada perbaikan jalan tuh, itu ya memang agak macet-macet sih. Macet gitu. ya. Ya bisa nyampe 2 jam sampai 2,5 jam lah. Normal lah Pak, tapi Pak ya. Iya. Tapi kalau lagi kosong kayak biasa tuh 1,5 jam ke bawah tuh bisa tuh. Iya. Udah enak Pak ya, ada tol gitu gampang lah ya. Terus kalau di sana kan udah dibilang sebagai warlock loh Pak ya. Warlock. Di sana ada apa Pak? Ada yang menarikkah di Karawang gitu Pak? Seksinya Karawang tuh apa Pak? Bisa dijelaskan ke kita gitu seksinya? Seksinya. Iya. Ini seksi bukan seksi yang aneh-aneh Iya, ya. Cuma iya. maksudnya seksi di sini Yang menarik gitu. yang menarik itu ternyata Karawang tuh nyaman ya.
Pertama itu satu. Project kita di sana itu kan memang lokasi agak ke dalam. Tapi di situ ada benefitnya. Benefitnya tuh apa? Jauh dari kebisingan sebetulnya tuh. Oh, betul. Saya soalnya ngerasain gitu kalau misalnya istirahat malam gitu kan. Ya suara-suara dari jalan raya tuh nggak terlalu bising. Gitu. Iya. Karena jauh ya ke belakangnya gitu kan. Betul. Jadi ya istirahat lebih tenang gitu kan. Ya secara lingkungan pun di situ kondusif gitu kan. Kan ada pengamanan juga, pengelola gedung, gitu sih Pak. Jadi kalau kan saya juga pernah main sana Pak ya, ya sekali 2 kali gitu. Belum terlalu sering sih Pak ya, tapi mudah-mudahan nanti sering lah ya. Ya. Saya juga ke sana dilihat lingkungannya memang dekat dengan rumah-rumah warga nih Pak ya. Jadi guyup lah gitu Pak ya, dengan warganya ya. Nah kalau di sana Pak suka explore Karawang apa? Kira-kira ada tempat-tempat menarik gitu yang mau dibagi ke Urban Squad itu. Kalau ke Karawang nih, kesini nih recommended place gitu, bintang 5 nya. Bintang 5-nya Karawang ya. So far sih ya masih memang sekitaran Karawang Barat ya. Karena gini, kalau Karawang Barat itu kan dia sudah lebih modern ya. Modern dalam artian banyak pengembangan properti di situ. Ada mall seperti contohnya punya Galuh Mas gitu kan. Nah, kemudian juga banyak perhotelan di sana, ada Hotel Mercure. Ya memang sih sampai dengan saat ini ya saya kalau misalnya main di Karawang ya masih di situ sih. Karawang Barat lah ya. Karawang Barat. Ya udah lengkap Pak ya. Ada mall segala macam gitu. Nonton di situ juga. Nonton ada ya. Dan dekat daripada kita. Dekat betul ya. Itu dekat banget gitu. Dekat. Ya. Jadi segala ada jajanan-jajanan hits Pak, boba gitu. Di sana tuh ya kalau misalnya fun fact-nya gitu, itu restoran pepes banyak opsi di sana. Oh pepes. Sunda berarti Pak ya. Lagunya tenenenenenet Sunda pisan deui. Iya. Jadi memang banyak sih di sana yang masih jadi daya tarik ya, masakan-masakan lokal sih, kayak misalnya soto pepes kayak gitu. Kayak gitu. Kalau yang hits ya anak-anak muda mungkin ya yang segmentasinya jajannya masih boba gitu ya. Cuman ya kalau sebagai warga Karawang gitu kan sukanya ya suka makanan-makanan lokal juga sih di sana gitu. Makanya banyak di sana. Warung Sunda lah Pak ya. Iya, warung Sundaan gitu. Warung Sunda ya. Jadi recommendednya makanan-makanan daerah Sunda lah gitu Pak ya di sana ya, masih banyak. Nah Pak Sandi kita masuk tadi kan udah seputaran Karawang nih, sekitarannya, terus kita agak mepet masuk ke Urban Town Karawang. Nah Urban Town Karawang, di Urban Town Karawang tuh kalau boleh sharing nih Pak, gimana sih suasana di sana tuh kayak gitu? Secara ambience-nya gitu ya. Kalau di ini kan kita udah jadi satu tower tuh Pak di sana Pak. Betul. Namanya Tower Andalusia. Jadi saya pernah ngobrol sama warga yang memang sehari-hari tinggal di sana ya. Dan dia kerjanya di Kelapa Gading Pak. Wah, bolak-balik. Gitu. Pakai apa Pak dia Pak? Bawa mobil. Iya. Saya biasanya ngobrol sama dia tuh selepas dia pulang kerja. Nyampe Urban Town biasanya jam 9:30, jam 9 gitu. Dia baru nyampe parkiran, saya juga masih di situ ngobrol lah. Dia sebelumnya cerita tentang kenyamanan ambience di Tower 1. Karena kalau misalnya malam, Pak Rehan kapan-kapan nginep di sana malam. Boleh lah Pak. Nggak disediakan. Itu dramatis banget sih untuk secara ambience-nya gitu ya. Itu yang sebetulnya warga Karawang, maksudnya yang di Tower 1 itu dia suka. Gitu. Secara kondusif ya alhamdulillah kondusif. Kita kan pengamanan security juga ada di sana gitu ya. Ya alhamdulillah, terus ngeliwat bareng gitu Pak. Ngeliwat bareng. Seru Pak berarti ya? Ya alhamdulillah gitu. Wah jadi penasaran nih. Nanti mungkin masukin foto ambience malamnya ya. Ngasih kerjaan nih editor. biar kita selipin foto lah ya. Nah kalau dari tadi hubungan dengan warganya sendiri berarti sering ada interaksi Pak ya udah ke warga itu. Kemarin terakhir kalau saya lihat postingan di Urban Town gitu Pak, Urban Town Karawang gitu ya. Coba bisa dilihat, di follow juga nih. Itu ada kegiatan apa kayak 17-an gitu Pak. Seru-seruan Pak. Itu seru Pak kemarin Pak. Gimana tuh? Jadi ceritain. Awalnya gini, saya dapat proposal Agustusan dari forum warga. Oh dari warga itu Pak? Dari warga. Wow. Sebenarnya kita juga inisiatif ngadain. Nah ternyata warganya ini mengusulkan kolaborasi dong gitu kan. Benar, betul. Antara warga sama developer.
Ya udah nih, cocok nih gitu kan. Akhirnya proposal saya terima gitu kan. Terus saya minta tim saya tindak lanjuti. Akhirnya jadi tuh Pak. Bikin grup WA grup gitu ya, bikin seksi acara, kepanitiaan segala macam. Awalnya saya sempat ada kekhawatiran sih dikit ya. Karena takutnya sepi acaranya tuh. Acaranya diadain di kolam renang tuh. Oh di depan ya? Di depan, di situ. Saya sempat ada kekhawatiran takutnya sepi gitu. Ternyata di luar dugaan Pak. Ramai banget ternyata. Ramai Pak ya? Jadi warga kiri kanan itu ya, yang depan proyek itu pada datang. Oh sama warga-warga hunian depan itu? Oh. Yang di depan datang, yang sebelah kanan datang. Pada ikut, Pak kita boleh ikut main di sini nggak? Ya boleh dong. Ya ini gabung di situ. Alhamdulillah ramai Pak di sana Pak. Pada guyup lah ya jadinya ya. Iya. Iya. Ini buat yang mau lihat juga cuplikan mungkin bisa di. Wah ngasih kerjaan lagi nih. Aman mas tadi kan nih. Aduh. Iya. Seru-seruan gitu di kolam renang gitu seru, ya. Pak. Main gebuk bantal. Dan itu ya walaupun gebuk-gebukannya beneran gitu ya sampai nyebur gitu kan. Ya setelahnya happy ending lah gitu kan. Ada bagi-bagi hadiah gitu kan. Snack ada gitu. Everybody happy lah. Dan di situ sebetulnya momen gitu ya. Momen untuk melekatkan kembali warga, developer sama building manajemen. Betul. Karena itu jadi satu acara yang ngumpul semuanya Pak ya. Ngumpul bareng-bareng di sana tuh Pak. Benar. Gitu. Iya. Kalau selain itu Pak, biasa ada acara apa Pak biasa di sana tuh? Kalau weekend gitu kah? Di lapangan depan tuh saya lihat suka ada apa tuh kayak ada keramaian seperti itu. Kalau futsal memang kan kita punya ini ya aset ya, lapangan futsal. Itu alhamdulillah ramai Pak di sana Pak. Oh gitu Pak. Menjelang sore gitu ya, sore menuju malam tuh ya parkiran motornya semakin ramai, banyak yang futsal gitu Pak. Di situ. Jadi memang ya kalau misalnya boleh dibilang orang-orang pun sudah mengenal tempat futsalnya Urbanton Karawang sejak dulu karena memang udah eksis Pak ya. Iya. Dari dulu gitu. Dari dulu tuh jadi ada tempat futsal dulu baru Urbanton. Gitu. Itu sangat membantu ya dalam hal ini loh ada Urbanton Karawang ternyata di sini sekarang gitu kan dan ada lapangan futsalnya segala macam gitu Pak. Oke. Nah, di sana tadi hubungan dengan warga oke Pak ya, baik. Terus kira-kira nih di Urbanton Karawang sendiri mungkin kita agak telisik produknya kali Pak ya. Di sana tuh sekarang yang udah jadi tuh apa kayak gitu, terus enaknya apa di sana, ya ngulang lagi sih ya, tapi bisa disebutin lagi gitu. Terus mungkin rencana ke depan nih di sana ada apa nih yang mengejutkan gitu. Baik. Dor gitu. Iya, jadi memang ya kalau bicara produk Urbanton Karawang ya, secara produk memang teman-teman penghuni ini mereka menerima ya itu ya, baiklah itu ya. Kita bangunan sudah jadi itu karena fasilitas kolam renang sudah ada gitu kan. Building manajemen juga secara konsisten gitu ya menjaga kebersihan gitu kan. Itu juga bikin salah satu hal ya yang bikin penghuni itu happy gitu ya. Koridornya sering dibersihkan, lobinya gitu. Cuman memang dalam jangka waktu dekat gitu ya, saya planning untuk mengkomersialisasi yang di bawah. Gitu, di kiosnya itu Pak, di bawah Pak. Iya. Di situ karena saya rasa dan saya juga memang mendapat masukan dari beberapa penghuni gitu. Pak, tolong dong di sini komersialisasinya diadakan gitu. Karena memang kan value dari punya apartemen itu segala macam fasilitas tersedia dekat gitu ya. Tinggal turun ada apa-apa gitu di sana. Nah, itu yang sekarang lagi jadi fokus utama saya gitu ya. Mengupayakan komersialisasi di lantai ground floor. Ya, biar tambah ramai lah Pak ya. Biar guyupnya juga tambah lengkap gitu ya. Betul. Iya. Nah, terus kira-kira selain itu mungkin ada rencana dari Urbanton Karawang sendiri. Tadi dengarnya ada landed Pak rencana. Oh iya benar, landed house. Jadi mungkin buat teman-teman gitu ya di Urbanton Karawang juga kita ada mix gitu ya produk vertikal sama landed house gitu. Landed house kita nih sekarang kita lagi proses rilis price list begitu ya. Rilis price list kurang lebih di sana 80 unit Pak.
unit. 80 unit. Sama ada beberapa lot ruko juga nanti di depan. Oke, berarti ada apartemen, ada tadi komersial area gitu ya. Iya. Ada landed juga gitu dalam satu kawasan gitu Pak ya. Betul. Gitu. Dekat warga-warga juga gitu. Oke. Nah, Pak Sandi, Karawang ini kan terkenalnya dengan kawasan industri Pak ya. Betul. Terbesar di Asia Tenggara kan katanya kan. Iya. Nah, dari pandangan Pak Sandi sendiri nih, kalau kita ngomong industri kan ada kaitannya erat sama lingkungan Pak ya. Nah, dari Urban Town Karawang sendiri ini bahkan letaknya memang dekat dengan industri nih. Tapi masalah lingkungannya di sana tuh kayak gimana sih Pak? Gitu. Lingkungan ya. Kalau lingkungan sih sejauh ini yang saya tahu di sana baik-baik aja ya. Secara polusi pun saya lihat dari atas itu nggak begitu yang kelihatan banget. Langitnya menggelap apa. Macam enggak sih Pak. Kayak gitu. Ngebul gitu. Tidak begitu gitu. Ya secara ini kalau pagi-pagi Pak, kalau misalnya saya bangun tidur gitu ya, saya buka balkon itu ya udaranya seger aja. Segar ya Pak. Seger. Ya kan masih banyak lahan-lahan terbuka gitu ya. Ada area pesawahan gitu kan. Masih seger sebetulnya. Suara kicauan burung pada Pak itu. Kicauan burung ada gitu kan. Aliran air gitu. Ya ada terdengar Pak. Kayak gitu. Berarti lingkungannya masih ya nyaman lah, asri gitu Pak ya. Hijau-hijau pokoknya ada gitu ya di sana ya. Oke nih Pak. Pak Sandi hobinya apa sih Pak? Hobi saya ya. Sebenarnya saya hobinya agak jarang-jarang juga sih. Apa tuh? Saya suka ngoleksi itu loh Pak. Apa namanya? Apa itu? Mobil-mobilan kecil. Mobil-mobilan kecil ya. Apa namanya? Apa namanya? Diecast ya. Nah, itu. Ya kemarin tuh saya lihat Pak di media sosial Bapak Instagram. @maximumsandi. Waduh. Jangan lupa di follow. Jadi promosi lagi. Itu lihat tuh koleksi-koleksi gitu. Kenapa Pak suka kayak gitu tuh? Itu ada hubungan sama memori masa kecil sih. Oh, masa kecil. Iya. Emang ini sedikit cerita ya. Gimana? Kenapa saya suka diecast? Karena dulu tuh zaman saya kecil, bapak saya tuh suka beli mainan itu. Ya memang kalau sekarang kan saya suka koleksinya merek-merek dari katakan Hot Wheels gitu ya. Nah dulu mungkin ayah saya membelikannya ya yang biasa lah gitu ya. Biasa, yang kalau catnya kegores sedikit hilang gitu Pak. Iya. Ya tapi bagaimanapun dulu saya happy banget mainan itu gitu, main sama teman-teman. Sampai suatu ketika saya kumpulin satu kresek, hilang satu kresek gitu. Berapa lama tuh kumpulin itu? Lama. Saya agak lupa itu, cuman dari masa ke masa saya dulu pindah dari sempat tinggal di daerah Bandung, pindah ke daerah Padalarang, itu hilang tuh Pak pas di Padalarang itu. Oh, pas pindahan kali ya? Iya, pas main sih sebetulnya sih, pas main. Saya nggak tahu mungkin dibawa sama teman saya apa gimana gitu. Dan saat itu ketika saya meminta mainan baru, ya ayah saya belum bisa beliin lah, singkat cerita gitu. Nah pas begitu sudah dewasa, saya tahu ternyata ada mainan yang lebih bagus secara bentuk gitu kan, kok mirip kayak aslinya gitu. Nah makanya saya suka gitu sih. Iya. Saya suka yang bentuk ini Pak, mobilnya Scooby-Doo itu Pak. Oh Scooby-Doo, itu berarti yang favorit. Karena menurut saya itu ikonik banget aja sih bentuknya gitu kan. Kalau dari filmnya nggak ngikutin kan? Ngikutin juga. Segi. Segi. Oke, kurang dekat Mas. Udah, oke. Gini Mas ya. Oke. Itu Pak. Berarti tadi favorit Scooby-Doo itu Pak ya. Kalau dihitung-hitung Pak, diecast-nya berapa nih total? Saya punya satu rak, isinya itu kurang lebih 25 kalau nggak salah. Itu full. Berarti ada 25 piece ya. 25 piece. Iya. Enggak sama, biasanya kan mesti dipajang sama itunya tuh apa? Sama bungkusnya. Bungkusnya. Enggak masih ada sih. Bungkusnya tuh dilap-lap gitu berarti sayang-sayang. Sebenarnya bungkusnya saya mobil saya keluarin tuh dari dalam bungkusnya saya simpan di lemari. Jadi saya masukin ke dalam dus, saya kumpulin dalam lemari gitu. Ini low cardnya gitu kan. Gitu. Tapi nggak dijual lagi sama Pak? Oh tidak. Enggak. Emang pribadi berarti ya? Pribadi. Emang urusan pribadi. Saya kalau pulang gitu ya, kadang kalau misalnya habis mandi nunggu ngantuk gitu, saya ambil satu Pak, saya dorong-dorong gitu doang gitu. Gitu doang.
kayak happy aja gitu gue. Iya Pak. Sejalan. Iya gitu. Dan ya itulah memori masa kecil sih Pak. Ya, jadi yang apa ya sekarang lagi bisa gitu Pak ya, disalurkan ke sana gitu. Iya. Kalau anak Pak suka juga berarti atau enggak? Justru itu Pak ancamannya Pak. Kenapa? Jadi semenjak saya tugas di Karawang itu saya kan jarang pulang. Oh, jarang ke monitoring. Iya jarang termonitor. Tiba-tiba raknya terbuka kan. Waduh, Kok pada hilang nih gitu. berantakan. Ada yang di kolong kursi gitu, ada yang di kolong kasur gitu. Tapi aman Pak. Aman. Nggak rusak baret-baret gitu. Ada sih. Ada. Sama yang namanya tangan anak itu kan kotor Pak ya. Iya. Kok kaca mobilnya jadi aduh. Wah, mau suruh ganti anak sendiri. Anak sendiri. Nggak Ya, bisa. apa-apa. Iya. Yang penting aman aja nggak hilang gitu. Yang penting aman hilang Pak ya. Wah, anaknya nonton nih. Ntar ya Pak. Wah, diprotes. Gak apa-apa. Apa? Dia masih 3 tahun. Oh, itu ya. Waduh, isi nonton. Kalau isi nonton gimana nih? Gak apa-apa. Aman ya? Masih aman ya? Aman. Nanti di hide aja Pak. Oke. Nah, mungkin Pak Sandi ada tips and trick gitu untuk para urban squad yang suka koleksi diecast juga gitu. Ada nggak Pak kira-kira? Tips and triknya ya. Ini kalau mau hobi main diecast atau koleksi gitu ya. Karena sebenarnya ada beberapa motivasi sih setahu saya ya tentang diecast. Ada yang memang sifatnya dia mau ngoleksi, ada yang bener-bener cari rare item nih gitu kan, terus dijual lagi. Gitu. Ada juga yang begitu. Kalau Pak Sandi sendiri yang mana tuh? Koleksi. Oh, ngoleksi, berarti bukan untuk dijual lagi lah. Ya? Bukan. Berarti Pak Sandi cari yang rare itu. Sebenarnya iya. Dan yang rare itu kan semakin rare semakin mahal biasanya. Nah ini kan tahu film ini dong, Dominic Toretto, Fast Furious itu. Iya, kan ada mobil-mobilnya tuh. Ya, Nah, yang ada turbonya di cup gitu. Nah, itu saya punya tuh. Oh, punya. Yang mobilnya bisa ping gitu. Iya, itu. saya jumping. Itu saya ada tuh. Cuman memang ya harganya ya lebih tinggi lah dari yang reguler gitu ya. Okay. Jadi kalau memang buat teman-teman nih yang mau mulai koleksi diecast gitu ya, mungkin coba dipikir dulu gitu. Mau yang arah mana gitu ya? Iya, alirannya apa? Alirannya apa? Kalau bahasa saya aliran. Alirannya gitu ya. rare gitu. Mau main aliran sedan gitu kan? Oh, oke. Aliran mobil-mobil jeep gitu kan? Mobil sport. Oke. Muscle car gitu. Kan macam-macam varian Pak itu Pak. Oh. Kalau Pak Sandi lebih ke? Saya sebetulnya sport sama muscle car itu. Sport sama muscle car. Iya, jadi mobil-mobil di arah saya ya yang sedan-sedan semua gitu Pak. Jadi banyaknya sedan. Jadi tentukan dulu lah kiblatnya mau kemana gitu ya. Kecuali satu, ya Scooby-Doo. Ya Scooby-Doo. Iya. Itu dia kan fan gitu kan. Nah itu karena ikonik aja sih. Iya. Gitu. Oke, aduh, udah banyak ngobrolin tentang apa ya tadi? Karawang, Urban Town, sama juga pribadi lah, intimate session. Nah, kalau dari Pak Sandi sendiri sebagai pengalaman jadi PM nih Pak, tantangannya apa nih Pak untuk bisa di-share mungkin kita juga sebagai pelajaran hidup. Pelajaran hidup. Ya kalau yang dari pengalaman saya pribadi sih komunikasi sih Pak, itu penting banget sih. Iya, karena saya merasakan gimana suatu pekerjaan gak jalan hanya karena komunikasi gitu. Nggak tercapai gitu Pak ya, nggak hubungannya gitu ya. Jadi kalau misalnya pimpinan sudah bilang A misalnya lakukan A gitu, nah itu pastikan sampai ke level-level bawahnya mengerti gitu. Terdeliver Pak ya. Terdeliver gitu. Jangan sampai pimpinannya udah bilang A gitu kan, nah di bawah-bawahnya nih itu apa ya gitu. Iya. Waduh gitu. Nah sedangkan kita kan yang namanya di operasi gitu ya kan ada target waktu begitu ya. Dan itu kan harus kita monitoring juga ya gitu kan. Monitoring atas instruksi yang sudah pernah kita buat itu. Dan terkadang ketika komunikasi terputus ya sudah gitu kan. Programnya nggak jalan, kita jadinya kan bingung nih ini mandek di mana, berhenti di mana gitu kan. Nah itu ternyata sebetulnya setelah ditelusuri hanya masalah komunikasi aja sih Pak. Iya. Jadi upayakan apa yang disampaikan itu terdeliver dengan jelas Pak ya. Terdeliver. Terus gitu. Dipahami juga ya Pak ya. Iya. Biar bisa dijalani. Gitu. Oke. Gitu. Oke. Apalagi Pak? Belum habis nih kopinya tuh. Iya. Aduh. Ya. Bocor nggak Mas? Bocor nggak azannya? Nggak ya? Lanjut ya.
Wah, mau dipotong lanjut. Barokah. Oke Pak. A few moments later. Pertanyaan pertama. Wah, ini belum siap-siap lagi. Iya. Pertanyaan basa-basi. Mas Rehan, apa kabar? Baik. Baik. Lagi sibuk apa nih sekarang nih? Aduh, dibalikin jadi. Sekarang lagi sibuk ya biasa Pak, kerjaan. Kerjaan. Kayak gitu Pak. Iya. Ya kita ya lagi coba channel-channel baru Pak. Kayak ginilah contohnya. Menyebarkan vibes urban town gitu. Menyebarkan vibe positif juga kan. Betul. Iya. Kayak tadi sharing-sharing kan nggak cuman dari segi urban town Karawang juga kan, tapi Betul. dari pelajaran hidup. Wish. Betul. Iya. Hidup. Ya. Bener. Nah, Pak. Terus apa lagi Pak? Ada lagi Pak? Iya. Tapi itu menarik tuh Pak. Gimana? Menyebarkan vibe positif gitu. Ya. Nah, itu Betul. ya bagaimana Bapak kira-kira bisa menginfluence gitu ya lingkungan sekitar dengan vibe positif dari Bapak gitu Pak. Ya. Itu kalau di dunia kerja gitu ya, di lingkungan ya kalau misalnya saya tarik ke lingkungan urban Karawang Ya, gitu. gimana? Itu penting loh Pak, menyebarkan vibe positif gitu ya. Benar Pak. Karena ujung-ujungnya juga akan ke mindset gitu Pak, mindset positif iya. gitu kan. Nah itu. Jadi suntikan awal dulu ya Pak ya, tes gitu kan. Gitu. Biar menyebarkan dan itu nanti teraplikasikan gitu ya Pak ya. Iya. Jadi bagaimana supaya vibe positif merasuk dalam pikiran. Gitu. Terus Iya. Gitu. Itu bagus tuh untuk diaplikasikan di lingkungan kerja. Oke. Betul tuh. Gitu Bang Squad. Nah, Pak Sandy udah lihat podcast ini sebelumnya Pak? Pernah. Sebelumnya kan sama siapa? Bang Husin ya, sama Sin. Bayarista ya kalau nggak salah ya, masalah legal ya. Legal. Iya. Betul. Sebelumnya lagi sama Bu Bu Silvi. Iya. Tapi hostnya bukan saya, si Pak Edo. Spaido. Sekarang Rehan Baik. Rehan Baik. Iya, Rehan Baik. Ini Rehan Baik. Yang Oh. dicari itu, yang lagi dicari ini Rehan Baik. Nah itu Pak, Rehan Baik itu Pak. Jadi saya ke mention terus tuh Oh iya. di TikTok, di Instagram. Wah, Rehan tanggung Buat jawab. bapak ibu yang mungkin belum tahu apa itu Rehan Baik gitu. Oh, Akhir-akhir ini beliau sering di DPO ya Pak ya. iya sampai Rehan gitu. Iya, tanggung jawab katanya. Waduh, saya bingung Pak, tanggung jawabnya gimana gitu. Coba. Iya, padahal saya ngapa-ngapain. Iya. Aduh. Kebetulan namanya aja sama. Betul, ya. Tapi kan sekarang jadi banyak Pak, nggak cuma Jadi banyak. Reja, iya. Reja baik sekarang, Oh. Ilham baik. Nggak tahu nanti Sandi ada, Sandi baik, Sandi Baik. Sandi baik. Tapi jangan sampai lah ya, ntar kan udah punya istri nanti. Iya. Wah, guntreng Pak, ntar. Guntreng. Wah, Sundanya guntreng apa ya? Iya. Ribut. Clash. Clash of rumah tangga. Iya, bukan Clash of Clan. Wah. Bukan ya. Itu mah game. Itu mah game. Iya. Ya. Nah dari episode itu Pak kan udah tentang pertama tuh post pandemic house, terus legal, terus sekarang Urbatan Karawang gitu. Kita challenge Pak, kira-kira siapa nih next yang bakal diundang nih? Nextnya ya. Iya. Teknik udah, legal udah, proyek Karawang sudah. Menurut saya nih harus ada, kalau nggak dari business development, dari operasi Pak. Oh, oke. Bisdev. Karena mungkin bagi Bapak Ibu itu ya, atau teman-teman Urban Squad mungkin gitu kan mungkin bertanya-tanya ya, bisnis itu ada proses awalnya bagaimana? Oh, langkah-langkahnya ya. Betul. Iya, mungkin nanti bisa siapa ya dari business development itu Business ya, development, Pak ya. Irfan Mandaris atau Pak Akbar gitu ya. Wah, oke. Nah, jadi Kita tunggu. how to gitu kan. Waduh. Iya. Challenge sama Pak Sandi. Wah. Iya. Nah itu Pak. Atau dari operasi cuman ya dia memang setelah projectnya ada itu kan dia yang mengoperate gitu ya. Mengoperate. Tapi itu menarik sih yang di business development itu Pak. Oke. Dari awalnya Pak ya, rancangan awal di awal.
Apa yang harus diperhatikan gitu kan. Bagaimana mengkaji market gitu-gitu. Betul. Siap. Bagus. Oke. Saya kayak kira ini udah banyak juga kita ngobrol Pak ya. Gak kerasa. Iya. Udah suruh tag ini. Gorok katanya. Gorok ya. Begini Pak. Tadi Cut gitu ya. Cut, ya. Oke. Nah ini Urban Scout jadi udah banyak banget yang kita obrolin. Mulai dari tadi seksinya Karawang ya Pak ya. Iya. Terus hidup di urban town Karawang yang guyup warganya gitu. Seru juga, ada banyak kegiatan. Terus tadi ada intimate session with PS, pelajaran hidup ya, The Lord of Reality katanya. Ya pokoknya udah banyak banget nih yang udah di-sharing-sharing sama Pak Sandi di sini. Terima kasih banyak Pak waktunya Pak, jauh-jauh dari Karawang. Semoga lancar terus Pak, sukses terus. Sold out. Ya, sold out segala targetnya tercapai pokoknya. Amin. Oke, mungkin itu dari saya Pak. Sekarang kita close. Gimana nih? Close Kan kalau yang sono kan 5, 3, 2, 1 janganlah. No. Ya. Oke. Kita close gini. See you guys on the next YouTube video. See you guys on the next YouTube episode. Oke, see you guys on the next YouTube episode. YouTube. YouTube, sorry. YouTube. Oh, YouTube. Sambil gini YouTube. tangannya. Oh, gini. Ya, ke kamera itu tuh ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. See you guys on the next YouTube episode. Bye bye. Woo.